Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jazuli. Pada tutorial kali ini kita akan menyelesaikan proses pembuatan toko online kita ya. Nah, jadi kita tinggal memasukkan link yang telah kita buat atau controller yang kita buat pada halaman administrator ini. Baik, kita langsung saja. Pertama, silahkan sobat buka file nav ya pada admin ini. Nah, kemudian pada bagian set menu ini kita sisakan satu, yang lain kita hapus. Nah, jadi ini kita hapus. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini kita hapus ya menu button ini. Maksud saya menu footernya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita rubah atau kita masukkan base URL administrator. Nah, kemudian ini kita copy. Kita enter saja, kemudian ini kita copy. Nah, lalu tinggal kita rubah ini. Kita ganti linknya, juga kita ganti item. Nah, jadi ketika ini dipilih maka akan masuk ke controller item. Selanjutnya ini adalah transaksi. Nah, lalu di sini user. Dan yang terakhir di sini adalah transaksi report. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, jika sobat ingin menambahkan, misalkan sobat tambah untuk manajemen kategori, sobat bisa mengcopy di sini satu, atau kita buat saja ya di sini item. Kita ganti atau kita buat fungsi di controller item ini saja, teks seperti ini. Nah, kita masuk ke controller item. Nah, di sini kita buat sebuah fungsi baru ya. Kita taruh di bawah sini. This check login. Kemudian kita ambil datanya, this admin get all tabel kategori. Ya, di sini kurang data. Kemudian kita load filenya.
this admin, maksud saya template ya, di sini template admin Nah, berhubung kita belum membuat file tag ini, kita buat terlebih dahulu. Kita simpan di folder admin sini ya, tag.php. Nah, untuk isinya bisa sobat copy dari manajemen item. Nah, kemudian ini kita paste di sini. Kita hapus ini ya. Kemudian ini kita hapus, kita sisakan 3 seperti ini. Ini juga kita sisakan 4 seperti ini. Ini juga kita hapus. Nah, seperti ini. Kita tambah row juga. Div. Kita tutup. Nah, kemudian di sini, di table sini ya, kita tambah call seperti ini. Nah, seperti ini. Kita coba. Oh iya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan kategori. Oh ya, ini key. Ini juga kita hapus, kita ganti key URL. Undefine variable items ini ya. Nah, ini kita ganti jadi del tag. Kita ganti key. Ini ID kategori. Nah, kemudian ini kita ganti jadi trash. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Kemudian untuk proses hapusnya ini ya, kita tambah di sini on click.
Ketika dipilih OK, maka akan dihapus datanya. Nah, untuk itu kita kembali ke controller item. Di sini kita buat sebuah fungsi del tag. Kita cek loginnya. Nah, setelah kita cek, kemudian kita cek datanya menggunakan if this URI segmen 3. Item tag seperti ini. Nah, kemudian jika ini lolos, maka di sini kita gunakan query-nya this admin delete. Tabelnya berupa array, tabel kategori, kemudian tabel R kategori. Kondisinya ID kategori this URI segmen 3. Kemudian kita kembalikan. Item tag seperti ini. Nah, misal kita hapus jam dinding ya. Nah, datanya akan dihapus. Nah, baik sobat, kita lanjut ke halaman home ini ya. Nah, di sini silahkan sobat masuk ke file home. Nah, di bagian maksud saya administrator ya. Controller administrator, di sini kita tambah data user this admin count tabel user. Nah, kita belum membuat fungsi count ini, jadi sobat tenang saja. Kemudian di sini data tag this admin count tabel kategori data item this admin count tabel items lalu di sini data sukses atau transaksi gitu saja ya, trans this admin count where. Nah, jadi kita nanti membuat fungsi-fungsi ini ya. Ini tabel order, statusnya atau kondisinya status proses. Nah, kemudian di sini kita buat lagi data last this admin last tabel order join tabel users.
kemudian limit 3 seperti ini. Lalu kita masuk ke model admin ya, kita buat fungsi-fungsi ini semua. Nah, kita buka, kemudian kita buat fungsi pertama yaitu fungsi count ya, function count this db count all. Kemudian kita buat lagi function yang kedua, count where this db from table this db where. This db count all. Nah, seperti ini. Lalu kita buat fungsi yang ketiga, function class tabel, kemudian limitnya ya, limit. Lalu di sini adalah ordernya, this db from table this db limit this db order. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya data-data ini kita kirim ya, data. Lalu silahkan sobat masuk ke file home yang ada pada folder admin Diffuse. Nah, di sini kita masukkan user. Nah, ini kita ganti kita hapus. Lalu ini item, ini kita ganti
tag ya. Kemudian di sini tinggal seperti ini. Kemudian di sini ya kita tambah jadi kita tampilkan ini saja. Jika sobat ingin menambah apa-apa saja yang ingin ditampilkan, sobat bisa memasukkan datanya sendiri. Di sini kita lakukan looping. Kita buat variabel i ini untuk nomor urutnya. Kemudian di sini kita gunakan for each. Last ya, ini data yang kita ambil. Nah, di sini kita gunakan date d. Nah, jadi nanti seperti ini tampilannya kurang lebih, berhubung di sini data yang saya masukkan ya. Saya baru masukkan sekali transaksi. Nah, jadi data yang ditampilkan hanya satu seperti ini. Nah, kita cek satu persatu. Oh iya, ini editnya belum bisa ya
di detail item. Nah, kita masuk detail item, kita cari. Nah, di sini kita masukkan base URL item edit ya kalau nggak salah. Update item ini ya. Update item. Define variable ID item. Nah, kita cek terlebih dahulu di detailnya. Nah, ini ya, kita belum memasukkannya di sini. Kita buat variabel data, kemudian ID item, ID item. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, kemudian di sini juga sudah berjalan tadi. Ini juga kemarin. Kemudian di laporan ini tadi. Nah, baik sobat. Oh iya, yang ini linknya. Ini ada pada bagian nav ya, di nav di atas ini. Nah, baik sobat, saya rasa sudah jadi ya toko online kita. Kita sudah berhasil membuat dashboard ini. Jadi ini ya, script yang perlu dirubah adalah pada bagian nav atau script nav.php ini. Nah, di sini tadi kita membuang beberapa script dan kita sisakan seperti ini. Nah, kemudian ini sudah kita biarkan. Selanjutnya, pada controller item, kita menambahkan script ini pada function detail ya. Kemudian kita membuat fungsi ini, tag dan juga del tag. Nah, pada controller administrator ini kita ambil datanya seperti ini. Lalu pada file home.php yang ada pada folder admin, kita lakukan sedikit perubahan pada ini ya. Nah, lalu di sini kita tambahkan script ini. Sobat bisa menampilkan data apa saja yang ingin sobat tampilkan pada tabel ini ya. Sebagai contoh, saya tampilkan ini saja. Nah, di sini kita lakukan looping untuk pembacaan datanya. Selanjutnya, pada detail item, di sini kita memasukkan linknya. Kemudian pada model admin,
kita membuat 3 buah fungsi, yaitu fungsi pertama ini untuk menghitung jumlah row. Jadi hasilnya akan berupa integer dan akan dikembalikan secara langsung. Nah, di fungsi yang kedua ini akan menghitung banyaknya row berdasarkan kondisi. Nah, di sini kan kita menggunakan where. Jika di sini kita menghitung semua, di sini hanya beberapa data saja. Kemudian di function last ini adalah fungsi di mana kita mengambil 3 data terakhir ya. Di sini kita pakai limit. Nah, jika sobat ingin menampilkan 5 data, ini tinggal merubah 5. Nah, function order by ini untuk urutan ya. Jadi kita pembacaan datanya berdasarkan apa. Nah, di sini kita urutkan dash. Jadi dari bawah ke atas. Kemudian kita membuat file baru. Saya beri nama tag. Ini untuk manajemen kategorinya. Untuk skripnya saya copy dari manage item, kemudian melakukan sedikit perubahan. Nah, seperti menambah ini 2 div ini. Jika ini sobat ganti 7, maka tampilannya akan berubah agak panjang. Nah, skripnya seperti ini. Dan pada opsinya hanya ada 1 button ya, ini untuk menghapus kategori. Nah, baik sobat, akhirnya jadi juga toko online yang kita buat. Apabila ada salah kata, saya selaku admin minta maaf sebesar-besarnya. Sekian tutorial membangun all shop sederhana menggunakan kode igniter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.